Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi. Ini adalah lanjutan dari paparan sebelumnya tentang kisi-kisi asesmen sumatif ya, kurikulum Merdeka. Nah, kali ini untuk kisi-kisi asesmen sumatif ini, mata pelajarannya adalah IPAS Bapak Ibu. Ini masih kelas 4 ya. Bentuk soalnya uraian, jumlah soalnya 5 butir soal. Jadi ini adalah eh, kisi-kisi asesmen sumatif lingkup materi ya, jadi masih berkaitan dengan lingkup materi. Nanti Bapak Ibu kalau ingin membuat kisi-kisi yang skupnya lebih besar, misalnya untuk ulangan umum ya, untuk ulangan harian atau untuk ulangan semester misalnya, maka bisa digabung atau dipilih dan dipilah ya beberapa kisi-kisi asesmen ini untuk nanti dibuat secara keseluruhan. Nah, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini contoh kisi-kisi asesmen sumatif ya untuk kurikulum Merdeka, mata pelajarannya adalah IPAS. IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Komponennya masih sama dengan yang kemarin, yang mata pelajaran matematika yang sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk mata pelajaran IPAS, komponennya sama, dia ada elemen, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada indikator soal, ranah kognitifnya apa, bentuk soalnya bagaimana. Dan kalau memang ini dianggap kurang, boleh Ibu ditambah ya. Ya, ditambah lagi silahkan misalnya dengan ATP ya, alur tujuan pembelajaran, atau dengan capaian pembelajaran misalnya mencantumkan di sini. Boleh. Nah, ini hanya satu contoh, kita ringkaskan saja. Sekali lagi, jadi ada elemen, ada tujuan pembelajaran, ada materinya apa, indikator soalnya bagaimana, kemudian ranah kognitifnya apa, bentuk soal yang akan dibuatnya seperti apa, pilihan ganda atau uraian. Nah, di IPAS ini kelas 4 ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Jadi mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Materinya adalah bagian-bagian tumbuhan, kemudian indikator soal. Nah, ini nanti yang akan dibuat ke dalam bentuk soal ya, bagaimana indikatornya. Nanti di sini disajikan gambar, kemudian siswa dapat mendeskripsikan bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Itu Bapak Ibu. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ke-1 atau indikator soal yang pertama. Ranah kognitif C3, silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian bentuk soal, pilihan ganda atau uraian. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini, jadi ini jumlah soalnya cuma 1, yaitu di nomor 1 posisinya. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Jadi mendeskripsikan dulu proses fotosintesisnya bagaimana, kemudian harapannya nanti siswa bisa memahami ya akan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Nah, materinya fotosintesis, indikator soal. Nah, di sini disajikan gambar. Jadi di sini guru masih menyiapkan gambar ya yang harus dilampirkan. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan menggambar skema fotosintesis dengan tepat. Jadi nanti di sini siswa diminta untuk menjelaskan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tentunya. Kemudian menggambarkan skema fotosintesis dengan benar. Oke, ini juga masih C3, kemudian uraiannya 1. Maaf, uraiannya soalnya di nomor 2 gitu. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang ketiga, mempelajari karakteristik wujud zat. Mempelajari karakteristik wujud zat materi. Materinya adalah wujud materi. Kemudian disajikan gambar. Jadi ini masih nomor 3 ini masih menyajikan gambar ya. Siswa dapat menentukan wujud zat materi dengan tepat. Oke. Lalu kita ke tujuan pembelajaran berikutnya yang keempat, mencari tahu ya bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Oke. Ini perubahan wujud ya.
Kemudian disajikan teks bacaan dan dapat membuat skema tentang perubahan wujud zat materi. Oke. Nomor C3 ya. C5 maaf, C5 ya, analisis kayaknya nih ya. Kemudian nomor 4. Kemudian yang nomor 5, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Materinya adalah gaya di sekitar kita. Good. Disajikan gambar, siswa dapat menjelaskan jenis gaya yang ada pada gambar. Nah, jadi dalam menjawabnya, siswa dibantu dengan berbagai macam gambar. Misalnya tadi bagian tumbuhan ya, nomor 1 nih materinya. Nah, kira-kira apa namanya seperti ini itunya apa? Soalnya ya. Nah ini nih. Baik. Ini seperti ini soalnya ya. Nah, oke. Asesmen sumatif lingkup materi betul ya. Kemudian kurikulum merdeka. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi berdasarkan pada gambar, tuliskan bagian-bagian tumbuhan pada huruf A, B, C beserta fungsinya bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Yang nomor 2 juga tadi suruh menyajikan gambar ya. Itu ya. Nomor 3 juga sama. Kemudian yang keempatnya adalah mana yang keempatnya? Nah, yang keempatnya adalah gambar juga ya, gambar juga ya. Oke, nomor 5, maaf. Jadi benda yang terwujud padat, benda yang berwujud padat, cair dan gas dapat mengalami perubahan wujud jika mengalami proses pemanasan. Nah, di nomor 5 perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jenis gaya apa yang dapat kalian lihat? Oke. Nah, itu ya kira-kira penjelasan singkat, sederhana sekali sebenarnya. Yang terjadi kita adalah malas membuat sebenarnya ya. Tapi kalau kita rajin, insya Allah tidak ada yang sulit ya gitu. Berdayakan juga dengan beberapa komunitas pembelajar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di diskusi-diskusi di KKG, di MGMP ya, kemudian di PKS, di K3S, pembahasan-pembahasan kisi-kisi ini bisa berlanjut ya, sehingga memudahkan teman-teman guru. Oke, itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kisi-kisi asesmen sumatif ya kurikulum merdeka untuk pelajaran IPAS ini betul-betul bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, maka tolong ini di-share juga ke teman-teman, barangkali ada yang membutuhkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.